Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Sanira. Saya dari mahasiswa ITBA Dian Cipta Cihnika Bandar Lampung, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pendaftaran pasien. Sistem informasi pendaftaran pasien di poliklinik. Jika ada pasien ingin mendaftar ke poli, maka petugas akan meminta kartu berobat. Apabila belum memiliki kartu berobat, maka petugas akan meminta KTP untuk dibuatkan kartu berobat. Setelah itu, petugas akan menulis di buku berobat data pasien sesuai dengan poli yang dituju. Kemudian, petugas mencari data rekam medis pasien. Namun, jika belum ada, petugas akan membuatkan data rekam medis baru. Untuk pasien, petugas akan memberikan nomor urut pasien dan rekam medis dan kartu berobat masing-masing. Di poli, di akhir jam, petugas akan merehab laporan data pasien dibuat di poli sebanyak 2 rangkap dan diberikan ke pemimpin untuk ditandatangani. Setelah itu ditandai tangani dan diarsipkan. Analisanya ada masalah, solusi, dan kebutuhan data. Masalahnya proses pencarian yang lama, pembuatan laporan yang manual yang lama sangat beresiko, dan solusinya adalah membuat APK yang dapat mempercepat pencarian. Yang kedua, pembuatan APK khusus pembuatan laporan yang cepat, tepat, dan akurat. Kebutuhan datanya, data pasien, data poli, data petugas, data dokter. Mapping chart, ada pasien, petugas, poli, dan pemimpin. Startnya dari pasien dan selesainya sampai poli. Konteks diagram, pasien akan menyerahkan kartu berobat dan KTP. Petugas akan melaporkan ke pemimpin dan pemimpin akan memberikan info laporan. Dari petugas akan memberikan rekam medis dan kartu berobat ke poli. Normalisasi, data pasien, NIK, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Kartu berobat, NIK, ID poli, NIP dokter, NIP petugas, no kartu, tanggal, dan bayar. TB poli, ID poli, nama poli. TB dokter, NIP dokter, nama dokter. TB nolak, no kartu, dan tanggal. TB petugas, NIP petugas, nama petugas, dan jabatan. RI, yang pertama ada input data pasien. Di dalamnya ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Yang kedua ada input data poli. Di dalamnya ada ID poli dan nama poli. Yang ketiga ada input data dokter. Di dalamnya ada NIK dokter dan nama dokter. Dan yang keempat ada input data petugas. NIP petugas, nama petugas, dan jabatan. Yang kelima ada input data kartu berobat. Di dalamnya ada NIK, ID poli, NIP petugas, no dokter, dan tanggal. RO, yang pertama ada output data pasien, yang di dalamnya ada NIK, nama, tanggal lahir, alamat, kelamin, status, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Yang kedua ada output data poli, yang di dalam isinya di dalamnya ada ID poli, nama poli. Yang ketiga ada input data dokter, di dalamnya ada NIP dokter dan nama dokter. Yang keempat ada output data petugas, NIP petugas, nama petugas, dan jabatan. Yang kelima ada output data kartu berobat. Di dalamnya ada NIK, ID poli, NIP dokter, NIP petugas, nomor kartu, dan tanggal. Di perkodean, yang pertama ada NIK, profesi, kota, KPC, tanggal lahir, dan nomor urut yang dibuat. Yang kedua ada kode poli, kode ruangan, nama penyakit. Yang ketiga ada NIP dokter, tanggal, bulan lahir, tahun dibuat, jenis kelamin, nama, dan nomor urut. Yang keempat ada NIP petugas,
tanggal, bulan lahir, kode jabatan, jenis kelamin, dan nomor urut. Dekomposisi poli. Dekomposisi poli menu utama. Master, transaksi, laporan keluar. Master, poli, petugas, dokter. 2. Transaksi, pendapatan dan bayar. Yang ketiga adalah laporan, pendapatan harian, bulanan, dan periode. Yang keempat ada keluar. Flowchart, ada star, master, petugas, dokter, dan transaksi, laporan, dan kartu berobat. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving